singgung juga. Jadi kayak apotek itu sebenarnya merupakan tempat praktek profesi apoteker. Di Permenkes juga udah disebutkan kalau pelaku usaha apotek adalah apoteker. Tapi jadi udah jelas kalau misalnya seharusnya pemilik apotek itu adalah apoteker. Tapi kenapa kok sampai sekarang tuh masih banyak aja apotek tuh yang ternyata PSA-nya atau pemilik sarana apoteknya tuh bukan apoteker. Apa permasalahannya coba? Kebanyakan malah dokter. Padahal kalau kita lihat, kita adalah yang paling kompeten dan paling ahli terkait obat, ya kan? Itu. Makanya kenapa kita perlu memperhatikan apa-apa saja sih yang kita perlukan kalau untuk membuka apotek. Jadi kebanyakan orang tuh kan bingung nih, ya, aku mau mulai dari mana sih buka apotek gitu. Aku mau bikinnya dari mana sih? Apa aspek-aspek apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, pertama tadi sudah kita sempat singgung-singgung. Pertama pasti lokasi. Entah itu dekat dengan sarana kesehatan, misal rumah sakit, klinik, puskesmas, atau praktek dokter. Karena kan di situ ada resep. Kalau ada resep, otomatis pasti pasien akan menebus obat tersebut, ya kan? Entah itu misal atau dari rumah sakit, kebanyakan saya di rumah sakit obatnya antri, otomatis dia akan keluar dan akan mencari apotek di luar untuk tebus obatnya. Nah, atau yang kedua, nggak usah deh dekat apotek, yang penting aku di jalur utama, lalu lintas, jadi mudah dijangkau. Jadi orang pasti lewat situ terus gitu. Dan mau nggak mau kalau mau pulang ke rumah misal, dia pasti akan ke apotek tersebut. Atau ada atau tidaknya apotek lain di sekitar lokasi tersebut. Gitu. Jadi kan nggak ada saingan misal di sana tuh udah belum ada yang buka apotek. Ya udah coba buka di sana. Apakah dan banyak orang tuh yang perlu obat di situ misalnya. Misal ada bidan kah di situ atau ada praktek dokter tapi nggak ada apoteknya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Atau mungkin ada lainnya yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang mau kasih pendapatnya? Itu ya. Terus yang kemudian yang kedua tempat ya, kalau nggak ada tempat. Jadi ada IMB, ada izin jenis bangunannya nggak, ruko atau rumah. Terus luas bangunannya berapa? Lahan parkirnya ada nggak? Ini yang paling penting juga. Karena gimana orang mau mampir kalau nggak ada tempat parkirnya, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu pasti perlu diperhitungkan dulu tuh, ada atau tidaknya apotek lain di tempat tersebut. Terus letak apoteknya gimana? Mudah nggak pasiennya untuk parkir? Kadang kita punya parkir mobil pasiennya tuh pakai mobil tapi nggak ada parkiran mobil, pasti sangat sedikit orang yang dengan menggunakan mobil itu untuk mampir, ya kan? Terus dilihat lagi jumlah penduduknya, terus jumlah dokternya, baru yang berikutnya dilihat keadaan sosial ekonomi rakyat setempatnya tuh gimana, ya kan? Terus selain tersebut kita pasti pertimbangkan ada rumah sakit nggak, puskesmas, dan lain-lain. Ya, tadi tempat tadi udah tuh. Nih, jadi pertama pasti dari tahapan mendirikan apotek itu pertama pasti kita buat dulu tadi yang sudah saya singgung, studi kelayakan apotek. Jadi menetapkan visi dan misi apotek. Baru kita buat analisa SWOT. Jadi SWOT itu adalah strength, weakness, opportunities, and threat. Jadi kita lihat potensi kita gimana, kekuatan kita apa. Dia jalan besar misal. Atau kelemahannya apa? Tapi nggak ada parkir. Opportunity-nya apa? Ternyata ada banyak dokter praktek di sana. Threat-nya apa? Tapi banyak apotek juga yang kerja yang di situ. Nah, itu dilihat. Nanti kalian coba pelajari. Nanti mungkin bisa jadi di akhir nanti kita akan ada tugas untuk membuat studi kelayakan. Nanti masih kita pertimbangkan. Tuh, analisa potensi pasarnya dan analisa distribusi resep. Tuh, strategi pemasaran ya kan yang sudah kita singgung-singgung ya kan pasti, dan tetapkan struktur karyawan. Nanti dari analisa studi kelayakan kita bisa membuat hitungan BEP, ROI untuk apotek tersebut layak atau enggak kita buka apotek di situ.
Nah, kalau sudah layak, baru kita mulai nanti ke pengurusan izin apotek. Nah, ini nanti akan lebih dibahas di pertemuan selanjutnya oleh Pak Heri terkait perizinannya. Nih, tadi udah sempat kita singgung juga aspeknya, aspek manajemennya, ya kan, strategi, bentuk badan usaha. Jadi bisa dari PT, bisa CV, baru struktur organisasinya, berapa orang yang mau kerja di sana, kebutuhan tenaga kerjanya, lalu program kerjanya. Nah, ada juga aspek teknis tadi, peta lokasi, lingkungan, tata letak bangunan. Nah, itu juga dipertimbangkan karena pada saat buka apotek ini juga diperlukan. Nanti pada saat visitasi juga pasti dilihat tuh apoteknya layak apa enggak. Ada WC enggak, ada wastafel enggak untuk cuci tangan, misal untuk ngeracik ada wastafelnya enggak, seperti itu. Kemudian dilihat aspek pasarnya. Jumlah apotek, ada nggak apotek di sana, ya kan? Terus dilihat lagi ada nggak dokternya. Terus jenis produk yang akan dijual apa? Paten kah? Generik kah? Terus cara mendapatkan produknya gimana? Di PBF-nya reading nggak obat yang kita perlukan? Seperti itu. Terus aspek keuangannya tadi, modalnya, modal sendiri, pinjaman, atau ada investor kah? Bisa jadi, ya kan? Nanti kita lihat tuh investasinya berapa yang diperlukan, untuk modal kerjanya berapa, baru kita lihat penilaian analisis keuangannya bagaimana. Ini nggak saya bahas lebih lanjut. Terus cash flow, analisis cash flow-nya gimana. Ini nanti kita bahas lebih lanjut kalau memang nanti diperlukan di pertemuan selanjutnya. Kayak BEP-nya gimana, ROI, BEP itu biaya operasionalnya mencukupi nggak gitu. Jangan sampai biayanya aja yang gede tapi marginnya kecil. Lalu kita lihat juga ROI untuk menentukan labanya berapa. Sama payback period. Misal kita kita memberikan investasi 500 juta, selama berapa lama dia kembali. Misal dia nyewa bangunan aja sudah 3 tahun, tapi nggak balik modalnya lebih dari 3 tahun. Nah, berarti kan kita perlu mempertimbangkan lagi tuh gimana, layak atau enggak gitu. Nah, ini proses perizinannya nanti dibahas lebih lanjut lagi sama oleh Pak Heri. Nih, sebenarnya sekarang soalnya udah mulai OSS tuh, udah ribet, udah pakai online, dan lain-lain gitu. Kelengkapan sarana dan prasarananya juga perlu dilengkapi. Nih, prasarananya, alat yang perlu dilengkapkan di apotek itu juga ada. Nih, ya kan, persyaratan administrasi sama sarana penunjang, misal AC, ruang tunggu, ya kan. Jangan sampai kita ada resep tapi kita nggak sediakan tempat tunggu. Nah, itu kan nggak bisa. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan?